Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya La Febiola dari jurusan S1 Akuntansi dengan nomor MPM 2211031052. Ingin mempresentasikan tugas resum PPKMB Unila tahun 2022. Hari pertama tanggal 15 Agustus 2022 dengan tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Materi pertama, peranan Kepolisian Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, disampaikan oleh Yusriandi, YSLKM Medcom. Kita masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama, Undang-Undang ITE. Definisi dalam Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, dan sebagainya. Yang kedua, mengenai pasal-pasal tentang kejahatan berbasis digital pada pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4, pasal 29, dan pasal 30 ayat 1, 2, 3. Materi kedua, dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan, disampaikan oleh Dr. Sutia Herawati, STMSI. Materi kedua, pokok pembahasannya, yang pertama definisi bullying, jenis-jenis bullying, undang-undang terhadap pelindungan bullying. Dan selanjutnya, pantologi sosial, tujuan pembangunan karakter, mengembangkan kepribadian yang tangguh, berkemampuan analitis dan sintetis, berilmu tinggi dan keterampilan, serta bermoral Pancasila. Yang selanjutnya, mengembangkan nilai-nilai budaya luhur yang relevan, kehancuran nilai-nilai demokrasi, serta kemunduran toleransi, kerusakan sistem ekonomi, serta pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan. Materi ketiga, dengan tema penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, disampaikan oleh Prof. Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj MA. Dengan pokok bahasan yang pertama, perbedaan struktur sosial Indonesia dengan Timur Tengah, 2, pembentukan akhlak dan perilaku sesuai ajaran Islam, 3, pendidikan karakter yang beradab dengan nilai-nilai filsafat dasar yang tersemai dalam Pancasila. Dan yang keempat, tantangan Indonesia dalam menjaga karakter budaya serta penguatan agama. Dan yang kelima, kilat-kilat menjaga toleransi beragama. Hari kedua pada tanggal 16 Agustus 2022. Materi pertama dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka, disampaikan oleh Prof. Dr. Heriandi, SHMS. Dengan pokok bahasan yang pertama, pembangunan mahasiswa serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi mahasiswa produktif dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mandiri dalam belajar dan berkarya. 2, pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3, pemerataan pembangunan, serta yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata negara berkelanjutan. Masih dalam materi pertama mengenai tantangan, yang pertama Industri 4.0, literasi data, penguasaan teknologi, serta humanisme yaitu kemanusiaan. Yang kedua, globalisasi, yaitu penyatuan seluruh dunia sehingga batas negara menjadi samar. Sebabnya persaingan semakin ketat, harus serius belajar agar mampu bersaing. Yang ketiga, bonus demokrasi, yaitu pertumbuhan manusia bertambah banyak sehingga kita harus mampu bersaing. Indikator profil mahasiswa yang pertama bernalar kritis, yang kedua kemandirian, yang ketiga kreatif, yang keempat gotong royong, yang kelima kebinekaan global, yang keenam berakhlak. Materi kedua dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Prof. Dr. Asep Sukohar, SKET Enakes. Dengan pokok bahasan yang pertama lingkungan hidup, yang kedua permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, dan yang ketiga pengelolaan lingkungan hidup. Masih di materi yang kedua, yaitu pengertian dengan lingkungan hidup. Permasalahannya yang pertama lingkungan alam, kedua lingkungan buatan, ketiga lingkungan sosial. Dan pengelolaan lingkungan hidup, yang pertama mengelola sampah, kedua menjaga kelestarian sumber daya alam, dan yang ketiga waspada pemanasan global. Kampus sehat. Kampus sehat merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi dan menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Vaksinasi COVID-19, yakni preventif, akuratif, dan rehabilitatif. Yang kedua, RSDC, Unila dan Pemda memfasilitasi rumah sakit darurat penanganan COVID-19. BPJS Kesehatan, Klinik Unila menerima peserta BPJS mahasiswa baru merupakan keanggotaan peserta BPJS Unila.
Materi ketiga dengan tema perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus disampaikan oleh Prof. Dr. Yulianto MS. Dengan pokok bahasan yang pertama IHT Staging Universitas Lampung, kedua tantangan, yang ketiga infrastruktur, yang keempat fasilitas dan layanan, dan yang kelima adalah SOS. Hari ketiga tanggal 18 Agustus 2022. Materi pertama dengan tema peraturan akademik dan plagiarisme dan proses belajar efektif disampaikan oleh Dr. Erni Hendrawati SEMSI. Materi kedua dengan tema kode etik fasilitas mahasiswa dan fasilitas belajar disampaikan oleh Dr. Agriyanti Komlasari SEMSI AKT CA CMA. Materi ketiga tentang tema hak dan kewajiban mahasiswa disampaikan oleh Muslimin SEMSCI. Materi keempat yaitu kurikulum S1 akuntansi disampaikan oleh Dr. Liza Alicia SEMSC AKT CA. Hari keempat tanggal 19 Agustus 2022. Materi pertama mengenai Bursa Efek Indonesia Sharing Session, pengenalan lembaga kemahasiswaan. Lembaga kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi Bisnis yaitu DPM, BEM, HIMEPA, HMJ, Himakta, Pilar, EBEK, KSPM, EEC, Rohis, dan Mahapel. Sekian presentasi dari saya mohon maaf bila ada salah kata, pada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.